Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Lean Canvas yang telah dibuat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arkan Zahari Hermawan. Saya Muhammad Nova Rasid Pustia. Saya Muhammad Lipti Firdaus. Saya Marsaliana Saputra. Saya Nabila Sari Aulia Mahmuda. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai Unique Value Proposition atau UVP. Website ini memberdayakan pemuda desa dengan memberikan akses ke pelatihan, sumber daya, dan jaringan untuk mengembangkan keterampilan dan usaha yang akan memperkuat ekonomi desa mereka. UVP ini menekankan bagaimana platform ini dapat memberikan nilai unik bagi pemuda desa dengan menyediakan akses ke berbagai pelatihan, sumber daya, dan jaringan. Platform ini membantu pemuda desa untuk meningkatkan keterampilan mereka dan mengembangkan usaha yang berkelanjutan. Hasil akhirnya adalah penguatan ekonomi desa secara keseluruhan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi komunitas desa. Yang kedua ada high level concept. Platform ini adalah LinkedIn bagi pemuda desa yang ingin mengembangkan usaha dan keterampilan mereka untuk meningkatkan ekonomi lokal. Konsep ini mengasosiasikan platform dengan LinkedIn, sebuah jejaring profesional yang dikenal luas, untuk menggambarkan fungsionalitas dan tujuan platform secara ringkas. Seperti LinkedIn yang membantu individu membangun jaringan profesional dan menemukan peluang karir, platform ini dirancang untuk membantu pemuda desa mengembangkan usaha dan keterampilan mereka melalui koneksi, pelatihan, dan sumber daya yang relevan. Lalu ada customer segment. Di sini demografisnya pemuda berusia 18 hingga 35 tahun yang tinggal di desa. Untuk geografisnya wilayah pedesaan di Indonesia. Lalu psikologisnya pemuda yang termotivasi untuk berkontribusi pada pembangunan desa dan memiliki minat dalam kewirausahaan. Firmografisnya organisasi non-profit yang fokus pada pemberdayaan pemuda dan pembangunan desa. Segmen pelanggan ini mengidentifikasi kelompok-kelompok spesifik yang akan mendapatkan manfaat terbesar dari platform ini. Untuk demografisnya sendiri menargetkan pemuda di rentang usia 18 hingga 35 tahun yang tinggal di desa karena kelompok ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan diri dan usaha mereka. Lalu geografisnya fokus pada wilayah pedesaan di Indonesia di mana akses ke sumber daya dan pelatihan seringkali terbatas. Psikologisnya, pemuda yang memiliki motivasi untuk berkontribusi pada pembangunan desa dan memiliki minat dalam kewirausahaan karena mereka lebih mungkin untuk memanfaatkan platform ini secara maksimal. Firmografisnya, organisasi non-profit yang bekerja pada pemberdayaan pemuda dan pembangunan desa yang dapat menjadi mitra strategis atau pengguna platform untuk mendukung misi mereka. Yang terakhir ada early adapter, pemuda desa yang aktif dalam organisasi pemuda lokal, pemuda yang sudah memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkannya, lalu organisasi pemuda dan komunitas lokal yang mencari dukungan dan pelatihan. Early adapter adalah kelompok pertama yang kemungkinan besar akan menggunakan platform ini dan dapat memberikan umpan balik awal yang berharga. Pemuda desa yang aktif dalam organisasi pemuda lokal, mereka biasanya lebih terlibat dalam kegiatan komunitas dan lebih mungkin untuk mencari cara baru untuk berkembang. Lalu pemuda yang sudah memiliki usaha kecil dan ingin mengembangkannya, kelompok ini sudah memiliki dasar kewirausahaan dan akan tertarik dengan peluang untuk memperluas usaha mereka. Organisasi pemuda dan komunitas lokal yang mencari dukungan dan pelatihan, organisasi-organisasi ini seringkali mencari sumber daya dan pelatihan untuk anggota mereka, sehingga mereka dapat menjadi pengguna awal yang signifikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Padanya saya persilakan. Selanjutnya ada unfair advantage. Pada poin ke-1 ada kemitraan eksklusif dengan organisasi pembangunan desa dan institusi pendidikan yang menyediakan pelatihan khusus. Jadi pada poin ini maksudnya kita membangun kerjasama yang strategis dengan pemerintahan, institusi pendidikan, dan lain-lain. Jadi keuntungan dari kemitraan tersebut adalah platform akan memiliki akses ke materi pelatihan yang telah dikembangkan dan diuji coba oleh ahli di bidangnya.
Hal ini mencakup modul pembelajaran seperti e-book, video tutorial, dan alat-alat bantu lainnya. Selanjutnya ada poin kedua yaitu akses mentor dari berbagai industri yang siap membantu pemuda desa secara langsung. Nah, untuk poin kedua ini, jadi platform menyediakan jaringan mentor dari berbagai bidang industri seperti agribisnis, teknologi, manufaktur, dan lain-lain, yang siap memberikan bimbingan dan konsultasi kepada pemuda desa. Nah, dengan begitu, pemuda desa dapat memperoleh wawasan dan pengalaman praktis dari mentor dan juga dapat memperluas jaringan atau relasi. Selanjutnya ada channel sosial media Facebook, Instagram, dan Twitter untuk menjangkau pemuda desa. Nah, jadi pada poin ini dikarenakan pada zaman ini media sosial menjadi alat paling efektif untuk menjangkau berbagai macam audiens, kami membuat berbagai macam sosial media untuk membagikan konten informatif, pembaruan tentang pelatihan dan kesuksesan pemuda desa dan konten-konten lainnya. Dan juga kita menggunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan jangkauan dan sasarannya agar tepat. Selanjutnya ada kerjasama dengan sekolah dan universitas lokal untuk memperkenalkan platform ini kepada siswa. Nah, jadi pada poin ini merupakan strategi kami untuk memperkenalkan platform kami kepada siswa dan mahasiswa. Nah, dengan kerjasama ini, harapan kami salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang manfaat yang ditawarkan oleh platform. Dengan kerjasama ini juga kami memiliki kesempatan untuk mengakses secara langsung kepada audiens dan meningkatkan kepercayaan. Nantinya ada iklan online dan offline di media lokal. Nah, jadi untuk iklan online, kami dapat memanfaatkan platform seperti Google Ads, Facebook Ads, dan lain-lain. Seperti ada juga Instagram Ads yang memungkinkan kami untuk menargetkan iklan berdasarkan lokasi geografis, demografis, minat, dan lain-lain. Selanjutnya untuk iklan offline, kami dapat memanfaatkan brosur, spanduk, poster, dan lain-lain. Nah, ini ditargetkan untuk orang yang kurang terhubung dengan media sosial gitu. Dengan kedua kombinasi ini, kami dapat memaksimalkan jangkauan untuk mengiklankan platform kami. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, jadi selanjutnya itu ada problem. Problem itu di sini ada 3 permasalahan utamanya dalam menjalankan website ini. Yang pertama itu ada keterbatasan akses pemuda desa ke pelatihan dan sumber daya kewirausahaan. Terus yang kedua ada kurangnya jaringan dan mentor yang bertugas untuk membimbing pemuda desa. Yang ketiganya ada minimnya platform yang khusus untuk pemberdayaan ekonomi desa saja. Selanjutnya, dan ada solusinya itu, yang pertama untuk keterbatasan akses itu kita akan menyediakan pelatihan online seperti menggunakan Zoom, dan sumber daya yang dapat diakses pemuda desa kapan saja, seperti Zoom tadi. Terus, solusi yang kedua untuk kurangnya jaringan mentor itu kita akan membangun jaringan mentor dari berbagai industri yang siap membantu pembimbing pemuda desa, misalnya dari universitas kayak gitu atau dari lembaga pemerintahan. Terus yang ketiga ada mengembangkan, solusi ketiga ada mengembangkan platform yang intuitif dan mudah digunakan, yang, itu fokus dan spesifik saja untuk pengembangan untuk kebutuhan pemuda desa yang mengembangkan ekonomi untuk desanya. Sudah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Marshall. Baik, untuk selanjutnya itu ada key matrix. Jadi pada poin pertama itu ada jumlah pengguna aktif bulanan. Jadi kami mengukur keterlibatan pengguna dengan melihat seberapa banyak pemuda desa yang aktif menggunakan platform setiap bulan. Ini menunjukkan seberapa bermanfaat dan menarik platform ini bagi mereka. Lalu untuk poin yang kedua, ada tingkat keberhasilan program pelatihan. Jadi kita mengukur presentasi peserta yang berhasil menyelesaikan program pelatihan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan efektivitas dan kualitas pelatihan yang ditawarkan oleh platform. Lalu untuk poin yang ketiga, jumlah usaha baru yang didirikan oleh pemuda desa setelah menggunakan platform. Jadi kita mengukur jumlah usaha baru yang didirikan oleh pemuda desa setelah menggunakan platform. Ini adalah indikator utama dari dampak positif platform terhadap pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan di desa-desa. Lalu untuk poin selanjutnya ada existing alternatif. Poin yang pertama yaitu ada
program pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh pemerintah atau LSM. Jadi di sini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Saya akan membacakan dulu yang kelebihannya pertama. Untuk kelebihannya itu program ini sering didukung oleh sumber daya yang besar dan menawarkan pelatihan langsung dengan dukungan finansial dan logistik. Lalu untuk kekurangannya itu akses ke program ini terbatas dan mungkin tidak mencakup semua pemuda desa yang membutuhkan pelatihan. Lalu untuk poin yang kedua ada kursus online umum yang tidak khusus untuk pemuda desa. Untuk kelebihannya sendiri yaitu fleksibilitas dalam akses dan banyaknya pilihan kursus yang tersedia secara online. Lalu untuk kekurangannya, konten kursus tidak selalu relevan atau sesuai dengan kebutuhan spesifik pemuda desa, sehingga kurang efektif. Lalu pada poin ketiga, jaringan formal dan kelompok diskusi lokal. Untuk kelebihannya sendiri yaitu relevansi lokal yang tinggi dan dukungan komunitas yang erat. Untuk kekurangannya, kurangnya struktur formal dan materi pelatihan terorganisir yang bisa mengurangi efektivitasnya. Jadi untuk kesimpulan K-Matrix sendiri yaitu K-Matrix sangat penting untuk mengukur dan memantau keberhasilan dan dampak dari platform pelatihan wirausaha bagi pemuda desa. Metrik ini membantu kami dalam mengevaluasi seberapa efektif platform dalam meningkatkan keterampilan dan usaha pemuda desa serta kontribusinya terhadap ekonomi lokal. Lalu untuk kesimpulan existing alternatif, ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa program dan sumber daya yang tersedia untuk pemuda desa, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Memahami ini membantu kita dalam merancang platform yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan spesifik pemuda desa, menggabungkan kelebihan dari setiap alternatif, seperti dukungan finansial, fleksibilitas akses, relevansi lokal, dan dukungan komunitas. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Noval. Baik, di sini selanjutnya ada cost struktur, yang berarti ini adalah rincian sebagai jenis biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi kita untuk menjalankan operasionalnya. Ini juga mencakup semua pengeluaran yang kita perlukan untuk pengembangan dan pemeliharaan dan menjalankan layanan atau produksi seperti biaya pengembangan website, gaji staf, pemasaran, dan honorarium untuk mentor. Yang pertama ada pengembangan dan pemeliharaan website, yaitu ini termasuk biaya untuk seperti desainnya, pengembangan, hosting, dan pemeliharaan berkala untuk memastikan bahwa website selalu up to date dan berfungsi dengan baik. Yang kedua ada pelatihan dan penyediaan sumber daya, termasuk biaya untuk pelatihan staf, pembelian perangkat lunak, dan penyediaan materi pendidikan serta alat bantu lainnya yang diperlukan oleh semua warga desa. Gaji untuk staf dan biaya operasional seperti biaya untuk menggaji karyawan tetap serta biaya operasional sehari-hari untuk seperti listrik, internet, dan kebutuhan kantor lainnya. Selanjutnya ada biaya pemasaran dan promosi, yaitu dana yang dialokasikan untuk kampanye pemasaran, iklan yang online ataupun yang offline, serta kegiatan promosi lainnya untuk menarik lebih banyak pengguna dan mitra. Yang terakhir adalah honorarium untuk mentor dan pembicara tamu, yaitu bayaran untuk para mentor seperti pembicara yang ahli yang diundang untuk memberi pelatihan, webinar, atau konsultasi. Selanjutnya ada revenue struktur, yaitu adalah rincian sebagai berbagai sumber pendapatan yang dimiliki oleh sebuah organisasi kita untuk mencakup semua cara organisasi menghasilkan uang dari layanannya, seperti langganan premium atau penjualan konten eksklusif, donasi, sponsor, dan pendapatan iklan. Pertama, pendapatan dari langganan premium untuk akses ke pelatihan lanjutan. Ini pengguna biaya langganan untuk mendapatkan akses eksklusif ke pelatihan khusus dan kursus lanjutan yang tidak tersedia secara gratis. Yang kedua ada penjualan konten eksklusif seperti e-book dan webinar. Penghasilan dari penjualan ini, penjualan materi, pendidikan digital seperti e-book, webinar, dan kursus online yang menawarkan nilai tambah. Yang ketiga ada donasi dan sponsor dari organisasi yang mendukung pemberdayaan pemuda desa. Dana yang diterima dari donatur individu maupun organisasi yang ingin berkontribusi pada pengembangan dan pemberdayaan pemuda di desa. Terus yang terakhir ada pendapatan iklan dari mitra yang relevan dalam pengembangan ekonomi bangsa. Penghasilan dari iklan yang ditampilkan di platform ini di mana mitra yang relevan seperti perusahaan agribisnis atau lembaga keuangan mikro membayar mengiklan produk atau layanan mereka terhadap ini kami. Sudah?
Saya kembalikan pada rekan Hermawan. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.